Om Swastiastu. Hai, selamat datang di Ekspedisi Alam Lain, channel kesayangan kita semua. Nah, pembahasan kita kali ini adalah tentang obat-obatan ya, mengobati beberapa penyakit secara alami pastinya, secara menggunakan obat-obatan herbal atau obat-obatan yang alami. Nah, di zaman sekarang kan banyak nih, ada penyakit yang aneh-aneh ya dibilang ya. Dan kita tahu penyakit apa yang seperti wabah menular, menular, penyakit menular gitulah ya. Tapi ada beberapa penyakit ataupun wabah yang menular ini bisa disembuhkan dengan menggunakan obat-obatan yang herbal, yang alami. Yang alami, berasal dari alam. Yang berasal dari alam. Nah, yang menariknya adalah di tayangan kali ini Robin sebenarnya sudah berkomunikasi ya dengan beberapa atau seorang aja? Seorang saja. Seorang dokter gaib yang sudah berumur ribuan tahun ya. Seorang dokter gaib yang berumur ribuan tahun. Lebih dari 2000 tahun katanya. Ini yang menarik ini. Oke, kita langsung aja. Tapi sebelum itu, seperti biasa saya ingin mengucapkan terima kasih buat teman-teman yang sudah share, yang sudah subscribe, yang sudah like, yang sudah nonton. Terima kasih sekali. Tanpa teman-teman kita tidak akan bisa berkembang seperti sekarang. Pastinya kami akan terus mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya. Dan juga kalau teman-teman ingin membeli merchandise kita, bisa dicek di Tokopedia dengan nama toko Sal Official Store. Untuk sementara barangnya cuma ada satu aja ya, karena masih limited. Tapi mudah-mudahan nanti kita akan tambah beberapa barang lagi. Kita lagi cari-cari bahan sih, lagi cari kesepakatan gitu dengan yang lainnya. Cuma karena keadaannya, ya kita tahu kan wabah apa yang kali ini. Ini yang menjadi halangan bagi kita untuk kemana-mana gitu ya kan. Untuk jalan-jalan pun sulit jadinya. Paling tarik energi saja saya bisa, karena tidak boleh orang banyak. Ya, dan jalan-jalan juga ada batasan waktu ya. Batasan waktu. Oke, langsung aja supaya nggak berlama-lama. Kita akan membahas kali ini tentang bagaimana cara pengobatan beberapa penyakit dengan menggunakan obat-obat alami atau obatan herbal. Langsung saja dijelaskan oleh Gus Robin. Tapi saya ingin bertanya nih. Saya agak penasaran dengan dokter gaib ini. Mungkin bisa dijelaskan dari dokter gaib ini. Ya. Silakan Gus Robin. Lebih umurnya daripada 2000 tahun. 2000 tahun. Sedangkan dahulu 2000 tahun yang lalu kemungkinan kan belum ada kedokteran. Ya. Belum masih ada. Tradisional. Tradisional dipakai. Contohnya tabib seperti itu kan mungkin dahulu masih ada sejenis pengobatan yang menggunakan bahan-bahan alami. Nah, dari sanalah dia kepingin tahu atau kepo pada bangsa manusia. Dia melihat bangsa manusia, terus melihat pengobatan ini daun ini digunakan, terus dia menggunakan tumbuh-tumbuhan gitu mengobati. Akhirnya lama-lama sampai sekarang ditemukanlah ilmu pengetahuan yang bisa menciptakan sebuah teknologi kedokteran di alam sana, di alam manusia. Oh, di alam manusia. Tapi di sana sudah ada sekarang. Karena dia bangsa jin ini meniru bangsa manusia. Saya pernah jin dulu berkata, dia bisa meniru bangsa jin, sangat bisa meniru bangsa manusia. Oh, berarti sosok dokter ini adalah sesosok jin berarti ya? Sosok jin. Nah, dia meniru bangsa manusia dari pengobatannya. Cuma dia juga awalnya dari seorang yang menggunakan sesuatu yang alami. Karena saya bukanlah dokter ya. Saya ini seorang paranormal, jadi tidak mungkin saya membuat obat kimia. Yang jelas saya akan membuat obat secara alami atau herbal. Jadi saya meminta pengetahuan herbal darinya. Jadi tidak ada hubungannya dengan obat-obatan kimia. Tapi ini lebih ke herbal. Adakah cara herbal untuk mengobati manusia? Ada katanya. Hanya saja prosesnya agak lama menggunakan herbal. Kalau menggunakan proses ininya penyembuhannya agak lama menggunakan herbal, tapi alami untuk tubuh. Itu saja. Jika menggunakan kimia lebih cepat.
perjalanan hidupnya seperti itulah dulu, dari bawah dulu, dari dia belajar herbal, belajar secara alami pengobatan dari tabib-tabib, dari pengobatan tradisional, akhirnya ada penemuan di dunia manusia kedokteran, dia belajar kedokteran, melihat manusia, akhirnya jadilah dia sekarang dokter gaib dan diakui di alam gaib. Berarti seorang dokter gaib yang terkenal berarti ya? Nah, lumayan terkenal karena pengalaman, terkenal karena pengalaman. Jadi dia sudah punya 2 pengalaman sekaligus, secara tradisional dan secara gaib. Secara dan modern. Secara modern ya maksudnya. Kalau boleh tahu asalnya dari mana dokter ini? Kalau boleh tahu, kalau tidak nggak apa-apa. Asalnya dari Bali. Dari Bali, oke. Bangsa jin di Bali itu disebut bangsa Wong Gamang atau Wong Samar ya. Jadi karena tidak ada yang ngerti Wong Samar atau Wong Gamang, karena penontonnya di sini adalah seluruh Indonesia, bahkan dari negara luar, jadi saya menyebutnya bangsa jin. Bangsa jin. Nah, singkat cerita ya, langsung saja ke pokoknya. Ya, langsung aja ke pembahasan untuk penyakit yang bisa diobati dengan obat herbal ini. Nah, beberapa penyakit yang ngetren atau top atau viral ya Saat ini ya. saat ini. Kita ambil dari pertama dari bakteri dan virus. Bakteri dan virus ya. Untuk mencegah bakteri dan virus atau penyakit kanker itu ada beberapa. Jika dari tumbuhan itu jenisnya itu lebih kepada jahe, kunyit, itu bisa juga, sereh bisa, daun nangka, bukan daun nangka, daun sirsa bisa, daun sirsa, daun teh, menggunakan teh juga bisa. Teh ya, ini tambahan sedikit, teh juga bisa mencegah bakteri, virus dan kanker dalam tubuh. Hanya saja tidak boleh overdosis menggunakannya, karena ada masing-masing efek sampingnya. Contoh teh ya, teh ini jika terlalu banyak maka tensi akan turun, melemah, tubuh melemah. Namun baik untuk mencegah bakteri, virus dan penyakit kanker. Saya tidak akan menjelaskan virus apa dan bakteri apa, yang penting itu adalah bakteri dan virus, itu saja katanya. Lalu dosisnya yang tepat gimana? Kalau menurut beliau? Tergantung sekarang ya. Kalau seandainya dia tensi rendah, ya bisa digunakan 2 atau 3 gelas kecil tiap hari. Sehari. Jika memang tensinya sangat rendah, minum saja setengah gelas. Cangkir teh ya? Bukan. Ya cangkir teh boleh, segelas gelas biasa boleh Pak. Gelas biasa. Kalau punya cangkir teh itu juga boleh. Terus seandainya kunyit, jahe juga seperti itu, juga menurunkan tekanan darah dan tensi. Begitu pula tadi teh, ini efeknya ini hampir mirip ketiga ini. Fungsinya menurunkan tekanan darah dan tensi, mencegah bakteri, virus dan kanker. Namun tensi kita akan turun. Jika tensi rendah ya bahaya. Jadi untuk menaikkan tensi kita gunakan garam. Diisi garam gitu ya? Jangan diisi garam. Maksudnya jika tensi kita rendah, keadaan rendah, kita minum penambah darah atau kita minum garam dikasih air hangat untuk menaikkan tensi. Karena garam ini bisa meningkatkan tensi orang. Kalau makan sate kambing gitu misalnya? Boleh ya. Daging-daging boleh. Itu kan menaikkan tensi ya. Sate kambing atau daging-daging yang mempunyai tingkat lemak yang tinggi gitu. Nah, selain itu
Teh juga berfungsi untuk menurunkan berat badan. Berat badan. Berat badan atau diet ya. Nih, Bisa. cocok untuk saya nih. Nah, teh bisa. Hanya saja kita harus menjaga tensi juga. Menjaga tensi. Agak tidak terlalu turun karena akan menyebabkan lemas. Kalau menurunkan berat badan itu minum teh, untuk dosisnya itu diperbanyak ya. Nah, contohnya 3 galon per hari. bukan 3 galon. Bukan. Gelas yang besar tahu kan, gelas Untuk extra jos ya, itu untuk bisa. extra joss tuh yang besar itu mungkin bisa 4 atau 5 kali coba, atau 6 Gelas kali. bir mungkin ya. Ya, gelas bir bir 6 kali ya, 6 kali atau 6 gelas. 6 gelas bir yang besar-besar, atau 5 sampai 7 kali katanya, tergantung berat badan kita. Tapi kita harus jaga dulu Tensi. kita. Jika merasa lemah, kita harus Garam minum gitu ya. air isi garam atau minum penambah darah yang mungkin bisa beli di apotek ya. Ya. Ini Kayak pengecau Sangobion. ya, Sangobion ya. Ginseng juga bisa meningkatkan kekebalan tubuh. Nah, ini semuanya bisa meningkatkan kekebalan tubuh yang tadi. Entah itu jahe, entah itu kunyit, entah itu sereh, entah itu apa namanya tadi, Daun sirsa. daun sirsa itu bisa meningkatkan kekebalan tubuh. Oh, berarti Atau ini cocok imun untuk penyakit yang saat ini ya. yang penyakit yang saat ini cocok. Terutama kadar dari jahe dan teh ini. Ada juga yang meningkatkan kekebalan tubuh atau meningkatkan kondisi tubuh juga adalah susu. Kalau bisa susu alami, Ya. sejenis Bear brand. Bear Brand ya, sejenis itu. Bisa juga susu biasa, kalau tidak punya uang susu biasa saja pakai, tidak apa-apa. Tapi tanpa gula ya. Boleh kasih gula asal terasa gula sedikit ya. Iya. Jangan terlalu banyak gula. Teh juga seperti itu, jangan terlalu banyak gula. Terlalu banyak gula nggak baik. Ya. Kalori soalnya. Sekarang sudah ada sebenarnya kopi jahe, susu jahe, teh jahe. Sudah ada yang jual sasetan. Tapi itu kan nggak alami jadinya ya. Ya, kurang alami. Kalau kita bisa buat alami ya bagus. Kalau seandainya tidak ada waktu membuat itu, kita beli saja yang sasetan, itu tidak apa-apa. Yang penting itu kan bahannya alami juga. Cuman di prosesnya proses pabrik. Tidak 100% lah Alami, dapat sari-sari alaminya. Ya ada Namun, kekurangan, ada kelebihannya sih. tapi tetap bagus juga. Bagus untuk tubuh. Jadi ini saran dan pesan saya untuk mengkonsumsi itu. Boleh beli saset juga, boleh buat sendiri. Mungkin untuk penyakit-penyakit yang lainnya yang lebih sering kita jumpai mungkin seperti MAH mungkin. Nah, kalau MAH ini lebih tepatnya kita lebih baik mengkonsumsi sejenis apa namanya, daun jambu sotong. Daun jambu sotong. Ya. Daun jambu sotong direbus, airnya diambil, campur dengan madu. Madu ya. Atau konsumsi coba susu, atau susu Bear Brand juga boleh, susu biasa. Tapi diutamakan ini daun jambu sotong. Daun jambu sotong dan madu ya. Terus tipes ya. Terus tipes ya. Tipes dan asam lambung. Ini saya langsung dua ya, karena mirip ini tipes dan asam lambung. Cuma lebih tinggi kemampuan asam lambungnya. Lebih mengerikan sedikit daripada tipes. Ya. Itu saya ini sendiri kemarin terkena asam lambung. Dan ada sih teman saya terkena tipes. Jadi obatnya ini saya gunakan Bear Brand ya. Saya konsumsi 2 pagi 2 malam, ataukah saya konsumsi 2 pagi 2 siang 2 malam selama 1 minggu. Kalau tidak 2 pagi 2 siang 2 malam berarti 6
6 kaleng per hari jadinya itu ya? Tidak hari pertama saja. Oh, hari pertama saja. Hari kedua itu 2 pagi 2 malam. Oke. Karena saking tidak kuatnya menahan sakit, saya banyak minum itu. Nah, bisa juga menggunakan air hangat campur garam. Air hangat campur garam. Minum tiap pagi dan malam. Tapi Anda harus minum susu juga, karena susu bisa menetralkan kondisi dari lambung. Bisa bagus dalam lambung. Jadi keadaan asam-asam itu bisa dinetralisir. Susu yang normal ya, bukan, jangan susu kucing, susu. Ya, susu normal. Jangan susu dinosaurus atau susu udah punah, susu dinosaurus sudah punah. Atau susu megalodon, jangan dah. Jangan, itu Susu ya. Ya, dinosaurus kan bertelur ya. Ada yang beranak. Ada yang beranak ya. Ya kurang tahu sih juga. Itu udah punah sih juga. Nah, tadi kan tipus dan asam lambung. Ada lagi mungkin? Nggak ada ya? Maksudnya untuk tipus dan asam lambung? Tipes. Tipes dan asam lambung. Itu saja saya gunakan. Boleh juga menggunakan jika tidak punya uang, mungkin hanya punya uang sedikit, itu menggunakan kunyit. Kunyit selain air garam tadi ya? Kunyit campur jahe, campur direbus, setelah itu airnya diambil, campur dengan gula merah atau campur dengan madu. Boleh itu. Boleh itu ya. Dipilih itu. Kalau punya uang yang mau instan, mau tidak ribet, gunakan Bear Brand. Jika tidak punya uang, gunakan itu kunyit dan jahe dicampur. Nanti ketika sudah matang, airnya diambil, terus dicampur dengan gula merah atau dicampur madu. Dan minum juga air hangat campur garam, sedikit ya. Minum segelas saja. Mencoba secara penelitian tubuh sendiri, bukan penelitian orang lain, tapi tubuh sendiri dijadikan penelitian.